Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Besar PGRI Republik Indonesia. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Besar PGRI Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus PGRI Kabupaten Banyumas. Dan yang kami hormati Ketua dan Pengurus PGRI Cabang dan Ranting Karangluas. Bapak dan Ibu anggota PGRI dan sahabat ngaji bareng PGRI di seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari perwakilan PGRI Cabang Karangluas, perkenalkan saya Mei Dwi Astuti akan membersamai sore Bapak Ibu dalam acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Pada sore hari ini dengan tema Pahala besar selama bulan puasa Ramadan. Sahabat ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, pada sore hari ini narasumber kita yaitu Ustadzah Yusmaneli SPDI dari SD Negeri 1 Karanggude. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah Yusmaneli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Mei, bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah sehat lancar. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita simak tausiah dari Ibu Yusmaneli SPDI. Kepada Ibu Yusmaneli SPDI kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustadzah Mei yang sudah menjadi host pada Kultum Ramadan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra siyama lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anggota PGRI dan sahabat ngaji bareng di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberi nafas kehidupan. Sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang suci ini. Dan kita bersama dipertemukan di acara ngaji bareng PGRI dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam sejahtera mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang kelak mendapat syafaat di yaumil
qiyamah. Amin. Amin ya robbal alamin. Bulan Ramadan merupakan ladang pahala yang berlimpah bagi kita umat muslim. Bulan yang penuh dengan keberkahan, pengampunan, dan rahmat dari Allah Ta'ala. Bagi siapapun muslim yang menjalankan kebaikan dan amal solih. Bulir-bulir kebaikan dan amal solih nantinya akan menghasilkan pundi-pundi pahala yang besar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di antara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini tidak kita jumpai di bulan-bulan lainnya, yaitu dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang hukumnya sunnah di bulan Ramadan ini akan diganjar, dibalas oleh Allah, yaitu berupa pahala seperti ibadah wajib. Dan ibadah wajib yang kita kerjakan akan dibalas atau diganjar dengan keberkahan dan kebaikan berkali-kali lipat. Masya Allah. Anggota PKRI dan sahabat ngaji bareng di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah. Bagaimana agar Ramadan ini kita menghasilkan pundi-pundi besar pahalanya? Tentunya kita semua sebagai muslim senantiasa mengetuk pintu-pintu ilahi yang sudah dipersiapkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Sebagai awal dalam mengetuk pintu ilahi, yaitu kita merasa gembira, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena salah satu tanda keimanan kita yaitu kita bergembira, kita senang dengan adanya bulan Ramadan. Hendaknya seorang muslim khawatir akan dirinya jika di dalam dirinya tidak ada perasaan gembira, tidak ada perasaan senang. Kita merasa biasa-biasa saja dan kita merasa tidak ada istimewa di dalam bulan Ramadan. Jangan-jangan kita terluput dari kebaikan yang begitu banyak. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis termaktub dalam Duratun Nasihin, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan ini, Allah mengharamkan badannya orang tersebut dari siksa api neraka. Masya Allah, baru saja kita merasa gembira, Allah sudah memberikan pahala yang begitu banyak, yaitu pahala kita diharamkan masuk api neraka. Setelah dimulai dengan perasaan gembira, perasaan senang, kemudian kita harus mengisinya dengan semaksimal mungkin. Kita semua umat muslim berlomba-lomba dalam bulan Ramadan ini untuk melakukan amal solih dan kebaikan, baik itu berupa ibadah wajib maupun sunnah. Balasan berlipat ganda sampai 7 kali lipat, sebagaimana dalam hadis khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir bulan Sya'ban. Hai manusia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah telah menaungi kalian. Bulan yang terdapat di dalamnya suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan itu, Allah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban. Dan qiyam atau sholat di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebajikan, nilainya sama dengan mengerjakan 70 kewajiban di bulan lain. Masya Allah. Jadi jangan biarkan Ramadan ini berlalu sedangkan amalan kita tetap seperti itu. Anggota PGRI dan sahabat ngaji bareng di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah, merujuk dari hadis di atas bahwa pahala besar dapat kita raih selama bulan puasa Ramadan.
Di antaranya yaitu yang pertama, berpuasa. Puasa menjadi ibadah wajib di bulan Ramadan ini. Setiap amalan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Sebab apa? Allah sendiri yang akan membalas puasa kita. Masya Allah. Jadi puasa ini dari segi pahalanya yang berlipat, ini tidak ada batasan atau ukurannya. Bisa saja Allah mengganjar atau memberi pahala kita 10, 70, 700, 7.000. Wallahu alam. Berlipat-lipat. Yang kedua yaitu sodakoh. Afdolus sodakoh, sodakotul Ramadan. Sodakoh terbaik adalah sodakoh di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita bersodakoh. Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah bagi kita. Nabi Muhammad terkenal dermawan dan sangat lembut. Bertambah lagi di saat bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW mensupport sahabat-sahabatnya dan siapa saja agar punya anggaran infak selama bulan Ramadan. Kita jangan berpikir terlalu banyak dan terlalu panjang. Contohnya saja kita memiliki persiapan infak bulan Ramadan ini 30.000 rupiah. Maka setiap harinya kita memberikan 1.000 seperti itu. Jadi tidak harus melimpah dan banyak. Dan jika pun kita tidak bisa memberikan uang, kita bisa memberi makan orang yang berbuka puasa. Karena itu juga termasuk sedekah. Siapa saja yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berbuka puasa di bulan itu, maka akan diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Orang itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa. Para sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, tak semua dari kami memiliki makanan untuk berbuka bagi orang lain." Maka Rasulullah menjawab, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma, seteguk air, ataupun seteguk susu. Jadi Allah tidak akan mengabaikan sedikit pun sedekah dari kita. Marilah kita semua berlomba-lomba untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu qiyamul lail atau menghidupkan malam bulan Ramadan. Yaitu dengan kita melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih dihukumi sebagai ibadah sunnah mu'akkad. Dan hanya ada pada bulan Ramadan ini. Dalam suatu hadis dijelaskan, orang yang menghidupkan siang bulan Ramadan dan menghidupkan malam bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas untuk Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kepengin kita dosanya diampuni oleh Allah? Pastinya sebagai muslim yang banyak dosanya, kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka siangnya kita berpuasa, malamnya kita bersujud, bersungkur, berlinang air mata untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Allah juga menyediakan malam-malam istimewa yang nilainya sangat khusus, bonus melimpah di bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1.000 bulan. Kapan Lailatul Qadar itu?
Menurut Imam Al-Ghazali, malam Lailatul Qadar itu bisa kita temukan di 10 hari akhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil seperti 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi jika kita ingin menemukan malam Lailatul Qadar itu, kita harus berjaga dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi kita tidak boleh memakai ilmu ngincer atau ilmu mengincar. Misalnya seperti ini, tanggal 20 karena tanggal genap, kita tidak sholat tarawih, kita tidak membaca Quran. Kemudian tanggal 21-nya kita rajin tarawih, kita rajin membaca Al-Quran. Tanggal 22 karena genap, kita pray lagi, kita tidak sholat, kita tidak membaca Quran, dan sampai seterusnya. Tidak, Ibu. Jadi kita harus berjaga dari awal bulan Ramadan sampai akhir. Insya Allah wa insya Allah, jika kita istiqomah dari awal sampai akhir, kita akan menemukan malam Lailatul Qadar. Tapi hati-hati, Bapak Ibu semua, jangan sampai pada malam-malam terakhir kita malah melakukan keburukan, marah-marah kepada anak, marah-marah kepada suami. Jangan-jangan kita nanti diganjar 1000 bulan. Masya Allah, naudzubillah ya. Tugas kita sebagai muslim memanfaatkan waktu-waktu akhir kita agar kita menemukan Lailatul Qadar. Yang keempat yaitu tilawatil Quran. Tradisi ulama dahulu 1 minggu bisa 1 kali hatam. 3 hari 1 kali hatam. Bahkan ada ulama yang siangnya hatam, malamnya hatam. Masya Allah, beliau adalah Imam Syafi'i radhiyallahu. Semoga kita semua bisa istiqomah mencontoh perilaku ulama-ulama terdahulu. Minimal sekali dalam bulan puasa ini kita bisa 1 kali hatam, one day, one juz. Semoga kita bisa mencontoh para ulama dahulu, karena apa? Kelak apa yang kita baca, puasa yang kita lakukan akan memberikan pertolongan pada hari kiamat. Anggota PGRI dan sahabat ngaji bareng di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah. Demikianlah tadi pahala besar di bulan puasa Ramadan yang dapat kita dapatkan, baik dari amalan wajib maupun amalan sunnah. Seyogianya marilah kita jadikan momen puasa ini untuk memperbaiki diri dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Semoga puasa kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Yusmaneli SPDI yang telah menyampaikan tausiahnya. Pahala besar selama bulan puasa Ramadan antara lain menjalankan puasa bulan Ramadan, memperbanyak sedekah, qiyamul lail, dan tilawatil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, pahala dilipat gandakan, maka jangan menyia-nyiakan dan perbanyak amalan. Demikian ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, perwakilan dari PGRI Cabang Karanglewas. Saya Mei Dwi Astuti beserta Ustadzah Yusmaneli SPDI mohon pamit dan undur diri. Hidup PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.